Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi penerapan sistem akuntansi pemerintah menuju good government governance. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Atika Putri Damayanti, NPM 124. Yang kedua ada Karisma Putri, NPM 136. Yang ketiga ada Novita Rizka, NPM 137. Dan yang keempat adalah Aprilia Rahmawati, NPM 139. Good Government Governance. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Hal ini dapat disebut sebagai pemerintahan yang baik atau Good Government Governance. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih atau clean government, dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Untuk mewujudkan clean government, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta check dan balance. Terdapat 3 pilar dalam good government governance. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua partisipasi, dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Keterkaitan antara pemerintah dan masyarakat menandakan bahwa apabila tata pemerintahan suatu negara baik, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya berjalan dengan baik. Sistem akuntansi pemerintah pusat sebelum reformasi keuangan negara. Tahun 1982 dimulai modernisasi akuntansi keuangan di sektor pemerintah. Kemudian tahun 1993 terjadi pengembangan dan implementasi sistem akuntansi pemerintah pusat. Kemudian tahun 1999 terjadi implementasi SAPP telah mencakup seluruh departemen atau lembaga di seluruh provinsi. Pada tahun 2001, tahun ini belum ada departemen atau non-departemen yang menerapkan SAPP secara penuh. Pada tahun 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 59/PMK06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf O UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penyusunan anggaran terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu ada persiapan dan penyusunan anggaran. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Kemudian yang kedua ada ratifikasi anggaran. Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan anggaran. Di tahap ini manajer keuangan publik bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal. Kemudian yang keempat ada pelaporan dan evaluasi anggaran. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap ini biasanya tidak akan menemui banyak masalah. Penyusunan realisasi anggaran. Laporan realisasi atau perhitungan anggaran harus disertai informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Pos-pos dalam laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan, yaitu sebagai penambahan ekuitas dana lancar pemerintah karena penerimaan yang berasal dari berbagai sumber. Yang kedua ada belanja, yaitu sebagai pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran. Hubungan standar akuntansi dan sistem akuntansi. Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Sedangkan sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan. Keterkaitannya adalah standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang harus diikuti dalam penyajian laporan keuangan instansi pemerintah. Maka, sistem akuntansi pemerintah harus menyajikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan SAP. Dengan ditetapkannya SAP, diharap akan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui sistem akuntansi pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang baik.
Sistem akuntansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 5 tentang SAP menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur-prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Proses sistem akuntansi dilakukan menggunakan catatan seperti buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Penerapan sistem akuntansi diharapkan mampu membenahi sistem pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai birokratis yang tidak efisien, lambat, dan tidak efektif. Suatu sistem mengelola masukan atau input menjadi keluaran atau output. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, sedangkan outputnya berupa laporan keuangan. Selanjutnya adalah sistem akuntansi pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang mendasar setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Perubahan tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi pengelolaan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selanjutnya adalah sistem keuangan pemerintah daerah. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 232 Ayat 3 yang berisi sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh penjabat pengelola keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD dilaksanakan oleh penjabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPK SKPD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.